guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rani Aulia dengan MPM 2351074, Angel Putri Kartika 2351087, Sri Ramadhani 2351088, Maria Putri Rahman 2351034, Ellen Elianor 2351078, Octavian Aqua 2351086, Feni 2351049, Sela 2351068. Kami ingin menyampaikan tugas video yang membahas tentang kasus genosida Bosnia-Herzegovina versus Serbia dan Montenegro pada tahun 1993 sampai tahun 2007. Pada 22 Mei 1992, Bosnia dan Herzegovina resmi menjadi anggota PBB. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milosevic, etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada tahun 1992, etnis Serbia melakukan penyerangan terhadap etnis Muslim Bosnia. PBB dan NATO mencoba untuk membantu menyelesaikan Perang Bosnia. Perang ini berakhir melalui Perjanjian Damai Dayton yang diselenggarakan pada 21 November 1995. Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Konflik bersenjata ini terjadi antara pihak Muslim Bosnia dengan Serbia memperebutkan wilayah Sarajevo. Dan hal ini diperburuk juga dengan adanya pertempuran Muslim Bosnia dengan Kroasia yang menyebabkan hancurnya potensi militer di Bosnia Tengah. Hukum humaniter internasional yang kemudian dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki dua cabang, yaitu hukum Yenewa dan hukum Den Haag. Hukum Yenewa dirancang untuk melindungi personel militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan juga penduduk sipil. Sedangkan hukum Den Haag menentukan hak dan kewajiban negara-negara berperang. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan kriminal internasional. Perang Bosnia ini berlandaskan hukum humaniter internasional yang kemudian dikuatkan oleh yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam proses penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pengadilan konflik Bosnia dan Herzegovina. Yang pertama ada Radovan Karadzic. Jabatannya merupakan Presiden Republik Srpska selama Perang Bosnia. Tindak kejahatan yang dilakukan yaitu terlibat dalam genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang selama perang berlangsung. Pada 2016, Karadzic dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh ICTY dan kemudian diperberat menjadi seumur hidup pada 2019 setelah banding. Yang kedua ada Ratko Mladic. Jabatannya merupakan Jenderal Komandan Tentara Republik Srpska. Tindak kejahatannya yaitu bertanggung jawab atas berbagai kejahatan perang selama perang berlangsung. Dan pada tahun 2017, Mladic dijatuhi hukuman seumur hidup oleh ICTY. Yang ketiga ada Slobodan Milosevic. Jabatannya saat itu merupakan Presiden Yugoslavia dan sebelumnya merupakan Presiden Serbia. Tindak kejahatan yang dilakukannya itu memicu dan mendukung kebijakan militer yang berujung pada kejahatan perang di Bosnia dan Herzegovina. Dia tidak sempat dijatuhi hukuman karena ia meninggal dunia pada tahun 2006 sebelum ada keputusan akhir. Dan yang terakhir ada Biljana Plavšić. Jabatannya saat itu merupakan Jenderal Komandan Tentara Republik Srpska. Runtutan sidang.
1. Permohonan Bosnia pada tahun 1993. 2. Penyampaian bukti tahun 1993 sampai 2006. 3. Sidang utama tahun 2006 yang melibatkan kesaksian ahli, dokumen sejarah, dan laporan investigasi internasional. Keputusan pengadilan internasional ini menegaskan bahwa meskipun Serbia tidak dapat dihukum atas genosida secara langsung, negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghukum genosida yang terjadi di wilayah yang mereka dukung, serta untuk bekerja sama dengan upaya internasional untuk membawa pelaku ke pengadilan. Berikut adalah beberapa poin rangkuman keputusan ICJ. Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Perdamaian Bosnia dan Herzegovina. Bosnian Peace Agreement adalah perjanjian yang mengakhiri Perang Bosnia yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 1995. Dari sudut pandang hukum internasional, konflik Bosnia 1993 mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama seperti hukum humaniter internasional, tanggung jawab negara dan individu, serta penegakan keadilan internasional. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari perspektif hukum internasional, konflik Bosnia 1993 menggambarkan kompleksitas dalam penerapan hukum internasional terhadap kejahatan perang, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia.